Berkahan ini dia ajarkan di pondok-pondok pesantren. Kamu cara nyari berkah biar hidup kamu itu bermanfaat. Oh, kamu menghargai gurumu sebagai orang yang mengajari kamu. Oh, kamu pengen berkah umurnya biar nggak sia-sia kamu. Kadang kan ada kita umur 60 tapi banyakkan maksiatnya, banyakkan gagalnya daripada suksesnya gitu kan. Oh, jangan-jangan karena kita kurang menghargai orang tua kita, hormat sama orang tua kita, hormat sama ibaratnya taat atau mungkin melegakan hati orang tua kita, teman-teman. Oh, ternyata ketika kita menikah, kok banyak cerainya. Jangan-jangan kita kurang menghargai mertua kita. Oh, anak-anak kita kok kenapa nakal. Kadang kita juga nggak menghargai mertua atau nggak menyayangi mertua atau nggak melegakan hati orang tua kita. Karena di tempat di orang-orang ini Allah itu melekatkan keberkahan juga, teman-teman. Melalui apa? Melalui sikap kita. Kalau kita baik kepada mereka, Allah akan memberikan keberkahan itu. Nah, inilah kenapa santri itu sangat senang sekali mencari berkah gitu kan. Hidup indah bila mencari berkah, kan ada lagunya. Bukan cuma omong kosong, teman-teman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini memiliki khasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, kebas-kebas, dan berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, atau mungkin hal-hal di hari-hari kita, kemudian fisik kita tidak nyaman, tentu segala aktivitas yang kita lakukan akan sulit sekali untuk lancar ya teman-teman, karena fisik kita tidak fit, tidak nyaman. Maka dari itu munculnya adanya minyak terapi herbal kayu puro ini menjadikan solusi bagi kita ketika tubuh kita, fisik kita tidak fit, tidak nyaman. Kita bisa menerapi diri di rumahnya masing-masing dengan nyaman, teman-teman. Apabila kalian ingin order, ingin check out, kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Ada linknya di situ ya teman-teman, link e-commerce-nya. Dan kalian bisa check out di situ ya teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi herbal yang menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kalau kemarin kita membahas tentang pondok pesantren dan lain sebagainya ya teman-teman, ada hal yang seringkali kita bertanya karena sudah terlanjur viral dan mungkin rame juga ya diperbincangkan tentang video dari ibaratnya itu yang diproduksi oleh televisi swasta yaitu Trans 7 itu ya teman-teman. Di sana juga menyebutkan selain tentang pondok pesantren, di sana juga ada sekilas membahas tentang santri itu kok kenapa, ibaratnya itu santri itu kan mencari berkah gitu kan. Kenapa kok santri itu senang sekali mencari berkah? Kenapa kok sebetulnya umat muslim secara keseluruhan itu kan mempercayai berkah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Kok kenapa santri itu kok sangat senang sekali mencari keberkahan? Nah, untuk itu marilah kita bahas lebih dalam hal-hal tentang keberkahan ini dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan, kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita dalam menjalani, menepaki kehidupan ini, tentu kita ingin sekali, seperti yang sering sekali saya bahas, bahwa kita dalam berkehidupan, kita ingin sekali kehidupan ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita persiapkan dan kemudian kita jalankan. Dan tentu segala persiapan yang kita lakukan itu adalah untuk tujuan yang akan atau ingin kita gapai ya teman-teman. Dalam kehidupan banyak sekali faktor teman-teman. Dari keberhasilan kita, banyak sekali
ibaratnya komponen-komponen yang menjadikan diri kita itu bisa berhasil, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau bisa menjalani kehidupan ini dengan lancar atau tidak. Itu semua adalah memiliki faktor-faktor yang banyak sekali, teman-teman. Termasuk dengan bagaimana hidup kita ini bisa berkah atau tidak. Kenapa kok orang itu, atau kenapa kok santri itu begitu getolnya mencari keberkahan? Kenapa kok mereka itu rela untuk mencium tangan kiai, berkhidmah atau mengabdi kepada kiai, roan gitu kan, yang disorot itu roan, ngecor, bersih-bersih rumah kiai, bersih-bersih lingkungan pondok gitu kan. Kenapa kok santri itu sangat getol sekali? Karena sekarang pembahasannya tentang santri yang mencari keberkahan. Sebetulnya keberkahan itu semua kita sebagai umat muslim itu sangat mengharapkan keberkahan, teman-teman. Apa itu keberkahan? Apa itu kok barokah, berkah kan gitu bahasanya kan, secara bahasa Arab kan barokah aslinya gitu kan secara lafaz. Kalau di Indonesia kan berkah gitu kan. Ada yang ibaratnya itu berkat kan gitu, biasanya kayak gitu. Berkah itu barokah secara bahasa itu artinya, atau secara makna istilah atau makna panjangnya atau makna yang bisa kita ambil dari keberkahan itu, makna lainnya adalah ziyadatul khair, teman-teman. Al barokatuh huwa ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah tambahan kebaikan gitu kan. Apa itu yang, kenapa kok disebut tambahan kebaikan? Karena gini, teman-teman, kadang hidup kita itu kan apa ya, kita melakukan sesuatu itu kan kadang seringkali kita melakukan satu hal, kemudian manfaatnya itu ternyata setelah kita melakukan gitu kan, kok impactnya itu sangat besar sekali, sangat luas sekali, dan banyak sekali, kadang sampai ada multi efek dari apa yang kita lakukan dari satu kelakuan itu, teman-teman. Nah, ini juga bisa dianggap juga keberkahan. Ketika kita melakukan sesuatu yang itu tentu kebaikan ya, teman-teman. Namanya berkah, barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jangan salah kaprah kita kemudian, oh santri itu ngapain cium tangan mencari keberkahan dari kiai, ngalap berkah dari kiai. Maksudnya mencari berkah dari kiai itu adalah karena kita menghormati guru kita sebagai satu dari 3 orang tua kita, orang tua kandung, mertua, dan satunya adalah guru gitu kan. Allah itu kemudian menurunkan ridhonya dan memberikan keberkahan kepada kita. Makanya santri itu sangat semangat sekali kalau disuruh membantu kiai. Karena kiai itu selain orang tua dan juga guru yang mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu agama ini beda sama sains, teman-teman. Ilmu agama ini adalah ilmu bagi kita itu agar kita itu mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal orang-orang atau seseorang atau para nabi yang bisa disebut sebagai pembawa nabi dan rasul ya, teman-teman. Terutama di akhir zaman ini adalah Nabi besar Muhammad SAW yang diwahyukan atau yang dikenankan dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, rasulnya. Rasul itu utusan, nabi pembawa, ibaratnya itu nabi itu pembawa ajaran, yang ajarannya itu dari Allah langsung. Dan syariat pada zaman akhir, umat akhir sampai hari kiamat yang diwewenangkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyunya yang disatukan menjadi Al-Quran yang kita baca ini sekarang, yang biasa umat muslim ibaratnya itu baca dan mungkin hafalkan dan mungkin pelajari ya, selain gerak-gerik tutur kata atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang disebut dengan hadis. Hadis itu juga ada beberapa jenis, perkataan Nabi, perilaku Nabi, dan juga hal-hal yang ibaratnya itu disetujui Nabi. Misalkan seperti adzan ya, teman-teman, atau seperti lafaz adzan, atau seperti sholat ba'diyah wudhu gitu kan. Itu kan yang dilakukan oleh Bilal. Nah, Bilal ini nggak diajarkan secara spesifik oleh Nabi, ibaratnya itu ba'diyah wudhu. Setelah wudhu kita sholat 2 rakaat, itu Nabi secara spesifik tidak mengajarkan. Namun Nabi itu pernah bermimpi bahwa di surga sana, atau mungkin ketika beliaunya diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu mendengar suara langkah
sendalnya Bilal di surga sana. Kemudian Nabi bertanya gitu kan, Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan? Kok saya dengar ketika saya diperlihatkan surga ada suara sendal kamu, laget, ibaratnya tuh gerak-gerik sendal kamu itu kan saya hafal, setiap hari ketemu sama kamu gitu kan. Lah saya kok dengar suara sendal kamu, amalan apa yang kamu kerjakan? Nah, Bilal itu kemudian berkata, oh iya saya punya amalan yang sering saya lakukan, yaitu setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Nah, yang ini yang disebut dengan sholat ba'diyah wudhu, teman-teman. Nabi nggak pernah mengajarkan, Allah juga nggak mensyariatkan. Namun Nabi memuji, gitu kan. Oh ternyata amalan ini diterima oleh Allah. Kemudian sampai suara sendalnya Bilal tersebut, gitu kan, sampai terdengar ketika Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Nah, ini adalah hadis Nabi yang berbentuk, walaupun tidak sumbernya dari Nabi, namun Nabi itu mempersetujuinya, dan persetujuan Nabi juga berarti persetujuan dari Allah juga, karena segala sesuatu gerak-gerik Nabi itu adalah ibaratnya itu ajaran dari Allah juga, gitu kan, melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, itu teman-teman, termasuk juga barokah, gitu kan. Berkah barokah ini juga diajarkan, karena banyak ibaratnya kita ini, gitu kan, kita kan kadang bertanya gitu, apalagi ya viral kemarin ini, kenapa kok kita harus menghormati kiai? Karena keberkahan itu terkadang oleh Allah itu dilekatkan kepada seseorang. Ada 3, kepada seseorang, kepada tempat, dan kepada barang, teman-teman. Kepada seseorang adalah kepada orang soleh biasanya, kepada ahli ilmu gitu kan, kepada orang tua, kepada mertua. Jangan dianggap orang tua mertua itu enggak ibaratnya menjadi sabab ya, atau sebab turunnya berkah kepada kita, teman-teman. Bahkan saya diajarkan gitu kan, bahkan kita itu juga sebagai santri mengetahui, kalau kamu pengen umur kamu berkah gitu kan, umur kamu itu tidak sia-sia, banyak sekali keberkahan, banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan, kamu harus taat hormat kepada orang tua, selagi orang tua itu tidak maksiat ya, teman-teman. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu, atau kita menghormati orang tua, bakti kepada orang tua, kemudian orang tua kita ridho terhadap kita, itu menjadi sabab ya, atau sebab turunnya berkah dari Allah, berupa umur yang berkah, teman-teman. Waktu yang Allah berikan di hidup kita ini insya Allah tidak akan sia-sia gitu kan, karena sebab kita menghormati orang tua gitu kan. Kalau mertua gitu kan, kita hormat ke orang tua, mertua, orang tua dari istri kita, dari pasangan kita gitu kan. Biasanya yang sudah diteliti dan juga ajaran dari para masyayikh, para kiai, para ulama gitu kan, kenapa kok kita harus menghormati juga mertua, padahal bukan orang tua kandung kita? Selain juga ajaran Nabi, bahwa ajaran Allah dan Nabi Muhammad SAW, bahwa mertua juga orang tua kita yang harus kita hormati. Namun apabila kita mendapat ridho dari mertua kita, biasanya keberkahannya itu adalah keberkahan pernikahan atau pasangan, teman-teman. Biasanya dijauhkan dari perceraian, dari pertikaian yang ibaratnya tidak dapat didamaikan antara ibaratnya kita dan pasangan kita. Anak-anak kita biasanya mudah sekali kita itu mendidik anak kita, karena barokah kita ibaratnya itu menghargai dan mendapatkan ridho dan ibaratnya itu bakti kepada mertua kita, teman-teman. Nah, namun juga guru, karena guru ini atau kiai atau ulama atau orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita adalah satu dari 3 orang tua kita, yaitu mertua, orang tua kandung, dan guru, teman-teman. Guru ini biasanya gitu kan, banyak sekali santri pasti udah tahu, apabila kamu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah berupa ilmu yang telah kamu pelajari bisa bermanfaat, bisa berfaedah di hidup kamu gitu kan, bisa ibaratnya optimal, menjadi suatu ilmu yang ibaratnya bisa menyelamatkan kamu, menjadi suatu hal yang memudahkan kamu dalam hidup gitu kan. Entah karena kamu menguasai itu kamu jadi sukses, entah kamu menguasai ilmu tersebut yang diajarkan kiai, ulama, atau guru gitu kan, kamu bisa selamat dari bahaya kebodohan, dari bahaya ibaratnya itu kerusakan akhlak, atau mungkin kerusakan-kerusakan lainnya, pergaulan dan lain sebagainya gitu kan. Nah,
Kalau kita mendapatkan ridho dari guru, kita menghormati guru, kita ibaratnya, kenapa kok santri itu senang membantu guru, membantu kiai, roan itu semangat sekali membantu ibaratnya itu kesulitan-kesulitan guru yang kiai yang di pondok-pondok itu gitu kan. Bahkan ketika lulus sampai kemudian dia sukses, senang sekali memberikan sebagian hartanya membantu guru untuk membangun pondoknya, untuk membantu kehidupan kiai tersebut sebagai gurunya atau mungkin keluarganya. Itu karena saking inginnya para santri itu mendapatkan keberkahan ilmu yang sudah diajarkan oleh kiai tersebut, teman-teman. Dan barokah ilmu ini bukan karena kiainya, karena kita melakukan suatu hal kebaikan kepada guru, kemudian guru itu terharu, hatinya lega, hatinya itu senang. Allah itu melihat, oh kamu sudah menyenangkan guru kamu, oh iya saya kasih berkah, oh ilmu kamu akan ibaratnya menjadi ilmu yang benar-benar kamu pahami, mendapat ibaratnya pemahaman yang lebih, mendapat dari ilmu kamu bisa menggunakannya dengan baik gitu kan. Banyak kan kita ini, ibaratnya kita lah hidup, semua orang itu kuliah ya kan, banyak kita alumni kuliah tuh banyak kan, jangankan alumni pondok gitu kan, sekarang kuliah di mana-mana, sarjana di mana-mana, tapi kok banyak sekali ibaratnya itu sarjana yang udah S1 bahkan S3 gitu kan, nyari kerja aja susah gitu kan, yang sesuai dengan prodinya, yang sesuai dengan jurusannya gitu kan, nyari ibaratnya sesuai skillnya kok nggak nemu-nemu, bahkan malah profesinya jauh dari apa yang ia kuliahi tadi, ia pelajari tadi di kampus atau di sekolah gitu kan. Lah ini berarti ilmu kita kurang berkah, teman-teman. Ini realitas kehidupan. Kenapa kok kita butuh sekali keberkahan? Kenapa kok santri itu sangat ingin ilmunya itu bermanfaat? Kenapa santri itu ibaratnya senang sekali mengabdi kepada kiai, membantu ibaratnya kiai, membantu ibaratnya gurunya, keluarga gurunya, bahkan jangankan ke kiainya, keluarga gurunya. Kadang santri itu sangat senang sekali membantu gitu kan, roan, membersihkan. Apa santri-santri yang ibaratnya itu di syuting di TV-TV yang roan, yang ngecor, apa terpaksa? Enggak, teman-teman. Apalagi masalah ngecor ya teman-teman, ngecor itu ibaratnya dia mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan amal jariah berupa tenaga itu. Seandainya bangunan itu kemudian jadi, kemudian dipergunakan untuk belajar agama, untuk ibadah, betapa ibaratnya itu pahalanya sangat mengalir gitu kan. Kan ada hadisnya, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin ilmun yuntafa'u bihi au amalus ilmu yuntafa'u bih gitu kan, shadaqatun jariyatin ilmun yuntafa'u bihi, terus waladus soleh yat'aullah gitu kan. Ada 3 ketika Bani Adam itu meninggal, kita semua sebagai manusia itu meninggal, semua amal soleh kita terputus, teman-teman. Karena kita meninggal kan, kita nggak bisa ibadah lagi, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa. Karena manusia kalau udah meninggal tentu kan nggak bisa ibadah, nggak bisa doa, nggak bisa dzikir, nggak bisa melakukan amal soleh kan. Itu semua akan terputus karena kita meninggal, kita nggak bisa melakukan amal soleh lagi, kecuali 3 hal gitu kan. Ilmu yang bermanfaat 1. Kenapa kok kiai itu semangat sekali mengajar, semangat sekali menularkan ilmunya? Karena kiai itu tahu ketika dia mengajarkan ilmunya, ini adalah tabungan dia. Ketika dia sudah meninggal, dia akan mendapatkan curahan pahala walaupun dia tidak beribadah lagi, walaupun dia tidak melakukan amal soleh lagi, teman-teman. Kemudian ada ibaratnya amal jariah gitu kan. Ibaratnya itu amal jariah yang kita sebelum kita meninggal itu kita melakukan amal jariah itu, entah melalui harta, entah melalui tenaga, entah melalui waktu gitu kan. Ini juga idza matabnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin. Sedekah gitu kan. Sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa waktu. Nah, kalau santri roan itu udah banyak sekali yang dapat ibaratnya mendapatkan amal jariah gitu kan. Ngecor itu kemudian bangunannya bisa dijadikan suatu investasi akhirat gitu kan. Ketika beliau meninggal kemudian bangunannya masih ada, masih dipergunakan, masih bermanfaat.
pahalanya terus mengalir gitu kan. Walaupun dengan tenaga, ada juga dengan harta. Makanya orang-orang itu senang ngasih amplop ke kiai gitu kan. Karena itu adalah salah satu bentuk sedekah jariyah. Kiai itu kalau dikasih amplop, teman-teman, kalau mau tahu ini, saya keluarga pesantren, teman-teman. Dari mbah buyut, dari orang tua mbah buyut saya itu kiai semua gitu kan. Sampai paman-paman saya sekarang kiai di Boyolali ini. Sepupu saya jadi kiai gitu kan. Saya juga diem di pondok sekarang ini, di pondok kakek saya, di pondok Pak D saya gitu kan. Kenapa kok orang-orang itu senang sekali ngamplopi kiai? Mereka kenapa kok nggak terpaksa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah sedekah jariyah. Ketika kiai itu dikasih uang, kiai itu biasanya ya selain untuk kehidupannya sehari-hari, namun asli kiai itu nggak butuh, teman-teman. Tapi kadang butuh untuk pembangunan, kadang untuk butuh beli listrik, beli air, untuk mencukupi kehidupan santrinya sehari-hari. Dikira mondok itu, ya ada, saya tidak memungkiri, saya juga pernah bahas di episode yang lalu, ada pondok yang mahal, yang masuknya itu belasan juta sampai puluhan juta, bulanannya 1 juta lebih gitu kan. Tapi kan fasilitasnya ibaratnya proper, sangat baik sekali, makannya juga proper. Namun umumnya pondok itu murah, teman-teman. Coba kalian hitunglah, sebulan 350, makan 3 kali. Sekali makan tuh berapa coba? Paling nggak nyampe 5.000, dan itu bisa berjalan loh pondok gitu kan. Dengan sebulan 350 sampai 300, ada 300. Alamin pondok saya, Alamin Perenduan itu sebulan 300, makan 3 kali. SPP cuman 100, teman-teman. Itu rata-rata pondok tuh paling 500.000 selain jajan pribadi anaknya gitu kan. Terus pondok itu harus benar-benar bisa menjalankan itu semua. Kalau nggak dapat tambahan-tambahan dari ibaratnya itu amplop dan lain sebagainya yang dialokasikan oleh kiai, diputar kembali biar pondoknya itu berjalan. Kiai itu juga ibaratnya juga banyak tomboknya, teman-teman. Jadi saya sangat ngelus dada ya ibaratnya. Kalau ada orang kok iri sama kiai gara-gara kiainya itu diamplopi. Kadang kiai yang udah benar-benar zuhud, teman-teman, apalagi yang makrifat, kadang tahu ini harta suci apa enggak harta. Kadang ada kiai-kiai itu yang ulama, yang kiai yang sudah soleh beneran, kemudian difoto, diberikan pemahaman, diberikan makrifat, kadang malah dibuang kalau ibaratnya hartanya itu nggak jelas, hasil pungli, hasil apa, hasil korupsi gitu, malah dibuang. Banyak cerita-cerita kiai-kiai seperti itu, yang kiai-kiai sepuh yang sudah diberikan makrifat. Jadi kadang lucu kalau ibaratnya kalau kita nggak tahu ya wajar, tapi kalau kita tahu tuh santri kenapa kemarin-kemarin marah, karena seperti ini, karena kita tahu betapa perjuangan kiai itu gak mudah, teman-teman. Inilah kenapa santri itu senang sekali ibaratnya mencari keberkahan, karena dia ingin sekali hidupnya itu bermanfaat, terutama ilmunya, ngaji bertahun-tahun. Coba kamu lah, gak usah mondok di pesantren gitu kan, gak usah sekolah di pesantren, gak usah kuliah di pesantren, kamu sekolah di tempat umum di luaran sana, sekolah yang di luaran sana di negeri dan lain sebagainya. Kamu sekolah itu buat apa gitu kan? Pengen pinter gitu kan? Iya benar, pengen pinter misalkan. Setelah pinter kamu pengen apa? Oh, pengen tahu segalanya, kemudian kamu bisa bekerja kan? Mesti pengen punya ijazah, terus pengen punya kerja, punya skill gitu kan? Namun ketika ilmu kamu nggak bermanfaat, ilmu kamu nggak kepake, kuliah 4 tahun lama-lama dapat gelar S1 bidang ini bidang itu, kemudian kerjanya nggak sesuai ijazah, apakah itu nggak sia-sia? Udah biaya, udah effort, udah waktu gitu kan. Namun ilmu itu nggak menjadi keberkahan lah. Ini yang ditakutkan juga para santri. Kenapa santri itu? Karena santri itu tahu, diajari sama kiainya. Oh, menurut Kanjeng Nabi, kalau kamu memuliakan guru, kalau kamu menghargai guru, kalau kamu ibaratnya membantu guru, kamu dapat keberkahan dari Allah berupa ilmu kamu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu kamu banyak berkahnya. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu yang berkaitan sama kamu belajar sama kiai itu, insya Allah oleh Allah itu diberikan jalan yang terbaik sehingga ilmu kamu itu bermanfaat. Makanya santri itu semangat untuk bantu kiai gitu kan. Terus yang ketiga tadi, kalau satu adalah
sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah gitu kan. Nah, ketika Bani Adam ini meninggal gitu kan, pahala yang akan mengalir itu sodakoh jariyah. Kita kan tahu bersama sodakoh jariyah itu ya kita menginfakkan harta kita untuk bikin jalan, untuk fasilitas umum lah intinya. Dan juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, itu sodakoh jariyah, juga memberi makan kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Itu juga sodakoh jariyah. Kalau dia beribadah karena kekuatan makanan yang kita berikan, itu juga kita dapat pahala gitu kan. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat lah. Makanya santri atau kiai itu semangat gitu kan, belajar, semangat agar dia paham, kemudian dia bisa mengajarkan ilmunya, terutama ilmu mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya, karena ini akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat, teman-teman. Dunia penting, Nabi juga bilang wala tansa duniaka gitu kan, jangan kamu lupa dunia kamu gitu kan. Tapi akhirat juga dipikirkan gitu kan. Saya juga sering bahas gitu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita itu menanam, untuk kita menuai di akhirat. Jadi kita di dunia ini tugasnya menanam, karena kita akan bisa menuai ya, termasuk sodakoh jariyah, ilmu yuntafa'u bih, terus waladus soleh ya ta'ulah gitu kan. Waladus soleh ini, kiai kenapa semangat ngajar sampai 24 jam memantau kiai? Karena kiai itu juga menganggap bahwa santri-santrinya itu anaknya, anak dari ilmunya gitu kan. Dia mengajarkan ilmunya, jadi dia punya keterikatan sebagaimana 3 orang tua kita, orang tua kandung, mertua, dan guru. Guru itu juga orang tua dari murid-muridnya. Kalau ketika murid-muridnya mendoakan dia, itu juga jadi suatu aliran pahala, teman-teman. Jadi orang atau kiai atau ulama lah, atau pemimpin agama, pasti akan semangat ngajar, pasti akan semangat berjuang, pasti akan semangat kalau dia mendirikan pondok, pasti akan berusaha menghidup-hidupkan pondoknya. Entah dari dia berdakwah, kemudian dia diamplopi. Jangan dikira kiai-kiai, kalian makanya kenal sama kiai, biar kalian tahu betapa kiai itu jauh keliling, berdakwah masyarakat, menjaga keimanan masyarakat, menjaga masyarakat biar selamat dunia akhirat, biar nggak terjerumus, biar nggak hampa hatinya menjalani kehidupan ini, biar ibaratnya punya arahan gitu kan. Kemudian mereka diberikan amplop, kiai-kiai diberikan amplop, kamu iri, perjuangan kamu tuh seberapa gitu kan. Dan kiai itu kalau udah benar-benar paham gitu kan, dan kiai ini belajar sambil mengajarkan muridnya, santrinya, beliau juga mengingatkan diri mereka sendiri, kita sendiri, teman-teman. Saya seperti inilah, bukan mengajarkan ya, ibaratnya membahas hal-hal seperti ini, barokah, mengajarkan bahwa setiap Bani Adam, manusia ini akan terputus ketika meninggal, nggak bisa beramal lagi kecuali 3 hal tadi, sodakotin jariyatin, ilmu yuntafa'u bih gitu kan, waladus soleh ya ta'ulah gitu kan. Itu juga saya mengingatkan diri saya sendiri agar saya tetap semangat, tetap optimis untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, terutama di 3 hal ini, teman-teman. Saya mengajak bagi saya pribadi dan bagi kamu semua gitu kan. Hal-hal ini, teman-teman, bukan hal remeh, teman-teman. Banyak orang pintar di Indonesia ini, ya kan? Banyak orang yang lulusan S3, S2, jadi pejabat, jadi orang-orang hebat gitu kan. Jadi punya struktur ini, struktur itu. Tapi hidupnya nggak berkah, terpincut sama korupsi, makan uang suap, nggak tahan untuk melakukan ini itu yang melanggar hukum, walaupun tidak ketahuan, hatinya pasti tidak akan tenang, teman-teman. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi, kepada kita semua melalui Nabi Muhammad. Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kebohongan, dia tidak akan tenang hidupnya, teman-teman. Walaupun dia senang di dunia, keluarganya biasanya terimbas, teman-teman, apabila dia tidak bisa menempatkan dirinya di pada tempatnya. Biasanya entah anaknya yang nakal gitu kan. Ada kan, banyak kan, kadang dia udah berusaha perimpen gitu kan, jadi ibaratnya apa gitu kan, kemudian anaknya bikin masalah, akhirnya dia terseret, akhirnya semuanya terseret gitu kan. Ada kan gitu kan, anaknya tawuran, anaknya melakukan kekerasan kepada orang gitu kan, dia dirjen pajak orang tuanya kan, pernah kayak gitu. Kadang seperti itu, teman-teman. Kalau seandainya
Kita itu cuman menang pinter gitu kan. Makanya di pondok-pondok, terutama di pondok salaf teman-teman, kiai itu tahu gitu kan. Kiai itu nggak pernah memaksakan kita itu untuk pinter. Belajar iya, sebagai ikhtiar dohiriyah. Belajar itu membaca. Wah, kalau orang pesantren itu teman-teman, buka kitab ngaji itu 5 waktu teman-teman. Kalau seandainya ada survei di Indonesia, semakin surut orang itu gemar membaca ya kan, sampai ada toko buku itu sampai gulung tikar gitu kan. Padahal ibaratnya toko buku ini adalah toko buku yang merambah seluruh Indonesia dan terkenal dan kredibel gitu kan, menjual buku-buku yang bagus gitu kan, yang orang-orang kurasinya sangat luar biasa, hanya bisa orang-orang yang tulisannya bagus yang bisa masuk gitu kan. Namun gulung tikar karena minat pembaca di Indonesia itu berkurang. Coba kamu lihat di pesantren itu, 5 waktu sehabis subuh buka kitab, belajar ngaji, dengarkan kiainya. Habis itu sekolah, habis itu habis duhur ngaji lagi, habis asar ngaji lagi, habis maghrib baca Al-Quran, belajar Al-Quran, habis isya ngaji lagi sampai sebelum tidur, belajar untuk besok sekolahnya. Ini di pondok pesantren teman-teman. Jadi jangan heran kalau seandainya santri itu senang sekali menghormati kiai karena banyak baca, banyak tahu. Kalau seandainya ada influencer gitu kan, ada ibaratnya menganggap bahwa santri itu gak berusaha berkembang. Santri ini karena belajar agama teman-teman, bidangnya memang agama. Di pondok pesantren itu fokusnya untuk belajar agama terutama. Kalau porsi pelajaran umumnya itu lebih sedikit, dia cari pondok yang modern, yang ada sekolahnya. Biasanya kurikulumnya tetap ikut sama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi kurikulumnya sama sekolah luar, sekolahnya sama, pelajarannya sama, bukunya sama, kan udah disetarakan semuanya kan, sekolah-sekolah walaupun yang di pondok. Tapi kalau kamu belajar di pondok salaf, banyak kan pondok salaf yang nggak ada sekolahnya, namun punya persamaan ijazah kan gitu. Ya fokusnya memang belajar agama. Jadi jangan kamu tuntut mengerti sains, mengerti statistik, mengertian. Ya jangan kamu tuntut orientasinya mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kamu tanya kepada alumni pondok yang salaf, ya dia bisanya mendalil, mengajarkan kamu mengenal Allah, mengajarkan kamu mengenal Nabi. Kemudian dituntut harus ngerti statistik, harus ngerti sains dan lain sebagainya. Ya salah jurusan. Karena orang Mondo itu jurusannya agama memang. Walaupun Mahat Ali yang setara kampus, yang diajarkan ya tentang kitab kuning, tentang perbandingan madhab, tentang rincian madhab Syafi'i seperti ini, rincian ulama ini seperti itu, perbandingan hukum ini dan hukum itu, pendapat ini, pendapat itu. Yang dipelajari seperti itu, yang dipahami agama. Ibaratnya logikanya ginilah, kamu bertanya, kamu sakit, bertanya kepada hakim, kan lucu gitu kan. Hakim mana bisa menjawab kamu sakit apa. Ya kamu kalau sakit ya kamu tanya ke dokter lah. Sama seperti itu. Kalau ada influencer gentol sekali menganggap bahwa pondok pesantren itu tidak tahu statistik, tidak tahu ilmu pengetahuan, sekuler katanya, lucu. Ibaratnya lah, di pondok itu emang belajar agama, bukan berarti kita anti ilmu umum, tapi memang bukan jurusannya. Kamu kuliah dokter, kemudian kamu ditanya setelah lulus dokter jadi ahli spesialis gitu kan. Spesialis saya dokter aja ada spesialisnya, spesialis mata, spesialis jantung. Sama-sama dokternya. Tanya masalah kulit ke dokter jantung, ya nggak masuk akal. Jangan dianggap dokter ini kok gitu ya, kok nggak mengetahui, padahal katanya dia dokter, tapi kok masalah kulit dia nggak tahu. Lah wong dia spesialis jantung, dia spesialis mata, ya tanyanya tentang jantung, tanyanya tentang mata sesuai dengan spesialis. Sama-sama dokter itu teman-teman. Jadi ini analogi kenapa kok kadang pondok salaf itu ketika ditanya mereka malah dalil, mereka malah menyatakan pendapat ulama ini seperti itu. Karena emang jurusannya dan faknya atau pengetahuannya itu tentang agama. Jangan kamu tanya hal-hal umum kepada ibaratnya ulama, ibaratnya pada orang-orang yang jurusannya agama.
kamu ke KUA, terus kamu tanya tentang, oh gimana hukumnya, hukum negara masalah pertanahan misalnya, kan nggak masuk akal ya. Tanya pertanyaan kepada notaris, kepada pengacara yang di bidang ibaratnya itu administrasi pertanahan kan gitu. Ke KUA ya tanyanya tentang pernikahan, legalitas pernikahan kan seperti itu. Jadi cara berpikir itu harus runtut teman-teman. Dan saya menyesalkan, saya sebetulnya ngefans sama influencer ini gitu kan, karena sangat ibaratnya sangat semangat sekali mengkritik ini, mengkritik itu. Tapi kenapa kok kita ini kan dia mengkritik gitu kan, ibaratnya kenapa kok pondok pesantren itu ketika ditanya, kamu belajar dulu biar tahu. Karena ini teman-teman, orang kamu lah tanya ke dokter gitu kan, ya kayak tadi gitu kan, ketika kamu bertanya masalah hukum ke dokter gitu kan, atau kamu sok tahu tentang hukum gitu kan, terus kamu sok tahunya tentang hukum itu kepada seorang pengacara, padahal pengacara itu udah pekerjaannya yang mau menjelaskan tentang rincian-rincian pasal ini itu, kamu juga nggak akan tahu karena kamu belum belajar gitu kan. Tapi kalau kamu mau belajar, mungkin dijelaskan sama kiainya, sama orang-orang yang kamu kritik itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita mencari santri itu kenapa senang sekali mencari keberkahan, karena ini ada keberkahan yang oleh Allah itu diberikan melalui orangnya, melalui kita itu interaksi kepada seseorang itu, entah orang soleh, entah ibaratnya itu kepada orang yang ahli ibadah, ahli ilmu agama ya teman-teman. Ada yang ke benda, contohnya Hajar Aswad yang di Mekah. Kenapa kok kita harus mencium Hajar Aswad lah? Wah kan itu batu kan gitu. Kalau dipikir nalar gitu kan, nggak masuk akal, ngapain kita nyium batu? Wong Hajar Aswad namanya Hajar. Hajar itu kan bahasa Arab artinya batu. Aswad itu hitam. Batu udah hitam batunya gitu kan. Kok kenapa semangat sekali umat muslim mencium? Karena ada keberkahan di situ. Diyakini bahwa itu batu dari surga. Tadinya dia bening, putih. Kemudian karena dia jatuh ke dunia, dia menyerap dosa-dosa manusia seluruh dunia, teman-teman. Makanya jadi hitam. Konon seperti itu. Ada yang berkah itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat. Seperti Nabi. Nabi kan ketika Isra Mi'raj melewati Gunung Tursina, melewati Palestina gitu kan, Baitul Maqdis gitu kan, di sana setiap tempat-tempat yang Allah sebelum Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi itu melalui tempat-tempat yang pernah Nabi terdahulu, Nabi Musa di Gunung Tursina, tempat nabi-nabi yang lain gitu kan. Kenapa Allah itu kemudian melewatkan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha gitu kan, melalui tempat-tempat bersejarah ini? Karena di sana ada keberkahan, dan Nabi itu sholat 2 rakaat teman-teman, sholat sunnah di situ diperintahkan, dan sholat sunnah di situ. Kenapa? Karena di tempat-tempat itu ada bekas-bekas perjuangan para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Makanya beliau sholat 2 rakaat sebagai satu penghormatan dan ngalap berkah. Kenapa? Nah ini alasan kenapa kok orang NU, orang salaf, kiai-kiai senang kok ke petilasan ini, ke makam kiai ini, kiai itu, kok ziarah ke sana, berdoa di sana. Berdoanya bukan minta kepada kuburan teman-teman, berdoanya itu kepada Allah di tempat yang Allah berkahi, yaitu di tempat makam orang soleh, dulunya soleh, wali songo, orang-orang ulama yang memang sudah dianggap waliullah, yang soleh secara kehidupannya, matinya juga husnul khotimah. Ada bekas-bekas misalkan petilasan, oh dulu kiai ini pernah tirakat di situ, puasa berpuluh-puluh hari, kemudian berdoa di situ. Biasanya di situ juga ada bekas-bekas keberkahan yang Allah berikan di tempat itu. Makanya orang itu senang ke petilasan, ke tempat-tempat, bukan ke tempat-tempat klinik, tapi tempat-tempat yang pernah di situ ada keberkahan, ada perjuangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk Nabi ketika Isra Mi'raj teman-teman, sebelum naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliaunya itu melewati tempat-tempat para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa gitu kan, di Palestina sana gitu kan, di Gunung Tursina, di mana gitu kan.
di Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat baru naik ke atas ke Sidratul Muntaha, bertemu para nabi terdahulu juga di langit-langit keberapa ketemu nabi siapa, di langit keberapa ketemu nabi siapa, sampai akhirnya langsung ketemu Allah, disyariatkan sholat itu. Itu kan gitu kan sejarahnya Isra Mi'raj. Jadi ini teman-teman, keberkahan itu kadang oleh Allah itu ditaruh atau dilekatkan kepada seseorang yang soleh, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, bahkan bukan cuma itu, kepada tetangga kita. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, hidup kita juga tenang. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, bahkan apabila kita misalkan paling top itu juga salah satunya menengok orang sakit. Kenapa Nabi itu sangat senang menengok orang sakit? Bahkan orang Yahudi yang sakit, yang tiap hari meludahi beliau, ketika sakit ditengok, karena di situ selain contoh Nabi mencontohkan, di situ doa diistijabah. Ini kan keberkahan, gitu kan? Seperti kamu doa di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan di Masjid Nabawi. Sholat di Masjidil Haram pahalanya berkali-kali lipat daripada sholat di masjid lainnya, ya kan? Lah ini yang disebut keberkahan, tambahan kebaikan. Beda sama-sama masjidnya. Kalau kamu masjid di tempat umum, ya dapat pahala juga, tapi nggak sebesar kamu sholat di Masjidil Haram pahalanya. Nah ini disebut tambahan kebaikan, ziyadatul khair, dan itu keberkahan. Nah ini melekat kepada tempatnya. Ada yang dilekatkan kepada, misalkan kayak orang sakit, menengok orang sakit, ada Nabi hadisnya, dan Nabi juga mencontohkan, kalau kamu berdoa ketika kamu menengok orang sakit, di sana banyak kamu itu diijabah, gitu kan, karena kamu melakukan hal soleh, kebaikan, melegakan hati orang yang sakit itu, karena kamu tengok, jadi dia berbahagia, dia senang, merasa dihargai, merasa dianggap, merasa ditemani ketika dia susah. Nah ini banyak. Ada juga kalau doa bainal adan wal iqamah la yuraddu. Nah ini hadis Nabi, doa antara adan dan iqamah la yuraddu, tidak akan ditolak. Ini juga keberkahan, dan ini diajarkan oleh Allah melalui Nabi, hadis Nabi kan tadi itu. Nah ketika kita doa antara adan dan iqamah, doa kita tidak akan ditolak. Nah ini disebut barokah teman-teman, dan keberkahan ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kamu cara nyari berkah biar hidup kamu itu bermanfaat. Oh, kamu menghargai gurumu sebagai orang yang mengajari kamu. Oh, kamu pengen berkah umurnya biar nggak sia-sia kamu. Kadang kan ada kita umur 60 tapi banyakan maksiatnya, banyakan gagalnya daripada suksesnya, gitu kan. Oh, jangan-jangan karena kita kurang menghargai orang tua kita, hormat sama orang tua kita, hormat sama ibaratnya taat atau mungkin melegakan hati orang tua kita, teman-teman. Oh, ternyata ketika kita menikah kok banyak cerainya. Jangan-jangan kita kurang menghargai mertua kita. Oh, anak-anak kita kok kenapa nakal. Kadang kita juga nggak menghargai mertua atau nggak menyayangi mertua atau nggak melegakan hati orang tua kita, karena di di orang-orang ini Allah itu melekatkan keberkahan juga, teman-teman. Melalui apa? Melalui sikap kita. Kalau kita baik kepada mereka, Allah akan memberikan keberkahan itu. Nah inilah kenapa santri itu sangat senang sekali mencari berkah, gitu kan. Hidup indah bila mencari berkah, kan ada lagunya. Bukan cuma omong kosong, teman-teman. Jadi itulah teman-teman. Semoga ini semua menjadi wawasan bagi kita, bagi kamu mungkin yang belum paham tentang keberkahan itu apa. Saya jelaskan sedikit banyak ya teman-teman. Kalau kamu ingin penjelasan yang lebih panjang lebar, ngaji. Sekarang banyak ulama-ulama itu ngajar kitab di YouTube, di sosmed, gitu kan. Kamu ngaji, luangkan waktu biar kamu paham kenapa kok santri kok kayak gitu, sungkem, sampai dodok-dodok, sampai ngesot-ngesot. Saking memuliakan guru, pengen gurunya itu senang, pengen gurunya itu merasa dihargai. Dengan leganya hati guru, Allah itu menurunkan keberkahan pada ilmu kita. Jadi kita ngaji bertahun-tahun gak sia-sia, teman-teman. Kamu sekolah bertahun-tahun sampai dapat ijazah SS, gitu kan. Kemudian kamu kerjanya gak sesuai dengan yang kamu pelajari, malah dagang, tadinya punya ijazah, malah pekerjaannya yang lain. Kan aneh, kasihan orang tua kamu yang ibaratnya memberikan biaya kamu,
kepada kamu. Kamu juga effort, waktu kamu terbuang lama untuk belajar, namun nggak berguna. Kasihan kepada kita sendiri, semua kamu juga teman-teman. Jadi itulah teman-teman yang harus kita pahami. Jangan sampai hidup kita, makanya saya setiap konten itu semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkah ini nggak sekonyong-konyong kita dapatkan tanpa kita melakukan sesuatu. Yang saya jelaskan tadi panjang lebar, kalian bisa camkan itu. Keberkahan itu ada di 3 hal: kepada seseorang, kepada tempat, kepada benda, gitu kan. Bahkan yang meneliti ini bukan orang Islam, teman-teman. Kan ada itu ibaratnya air yang didoakan, molekulnya orang Jepang kan yang meneliti itu. Ternyata air yang diberikan musik molekulnya bisa berubah. Air yang didoakan molekulnya bisa berubah lebih baik. Nah, ini tandanya di air itu ketika didoakan ada keberkahan, dan ini juga diyakini oleh orang Islam seharusnya, gitu kan. Dan ini juga contoh dari adanya berkah yang dititipkan atau yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu, teman-teman. Jadi itu teman-teman, ini sudah panjang lebar. Semoga penjelasan yang singkat ini membuka cakrawala berpikir kita. Non Muslim juga bisa belajar. Semua orang Islam yang mungkin kurang paham, semoga bisa paham. Dan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, teman-teman. Saya sangat senang sekali kalau saya bisa men-share hal-hal seperti ini, teman-teman. Biar kita nggak rugi, gitu kan. Kita udah kerja keras, namun kadang kita hasilnya kok nggak ada. Jangan-jangan umur kita kurang berkah, gitu kan. Karena kita tidak menghargai orang tua, karena kita kurang baik hubungan kita dengan orang tua. Oh, kenapa saya udah belajar, udah expert, ranking 1, IPK 4,0 gitu kan. Ternyata kita cuman kerjanya gitu-gitu aja. Jangan-jangan kamu kurang menghargai dosen kamu kurang menghargai guru kamu, gitu kan. Nah, ini teman-teman. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Ini sangat penting sekali bagi saya untuk saya sampaikan, karena banyak sekali kadang kita bingung tentang kehidupan ini, dan ini adalah salah satu solusi, teman-teman. Banyak solusi yang bisa kita lakukan, dan salah satunya adalah mencari berkah dalam kehidupan kita agar kita tidak sia-sia menjalani kehidupan ini. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.